Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary dari kelas Data Analis PKD Jakarta Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil unsupervised learning yang telah saya lakukan. Nah, untuk tahap pertama kita lakukan persiapan datanya dulu. Kita import library. Baik, jika sudah kita lakukan seperti data sebelumnya kita lakukan cleaning, encoding, dan scaling untuk seperti EDA di tahap sebelumnya. Itu tinggal dijalankan saja. Baik, jika sudah selesai untuk EDA-nya mungkin dijalankan saja seperti sebelumnya. Mungkin ada yang berbeda untuk data set ini. Saya melakukan feature engineering. Feature engineering itu berupa menambahkan kolom total amount, yaitu hasil perkalian jumlah beli dengan harganya, jadi ditemukan total belanjanya, lalu dilakukan transformasi dan scaling juga untuk kolom terbaru itu. Tapi jika sudah, kita langsung masuk ke tahap persiapan pembuatan model unsupervised-nya. Pertama kita lakukan penentuan jumlah cluster. Langsung dijalankan saja. Kita cari dulu dari main ya, yang terbaik itu berapa. Untuk hasilnya dapat dilihat di sini untuk skor masing-masing kamen ya. Sudah bisa divisualisasi dalam sini. Ini adalah kamennya. Nah, untuk dari dataset model ini saya memutuskan untuk ambil K3, kamen 3 untuk gitu. Apa karena dia paling tinggi, paling drastis perubahan garisnya. Baik, jika sudah kita masuk ke pembangunan model kamen untuk model pertama itu. Nanti seperti itu telah disebutkan tadi, kamen terbaik adalah 3, tinggal dimasukkan di sini lalu dijalankan. Nanti hasil levelnya seperti ini, inersianya agak besar, dia menandakan bahwa datanya ini lumayan terkompak dua sila skornya, individualnya seperti ini. Nah, setelah dilihat modelnya, kita bisa lanjut ke proses segmennya. Nah, kalau di awal pemodelan ini ini namanya belum ada ya. Nah, jadi kita lihat dulu ciri-ciri dari masing-masing segmen. Dari segmen pertama itu kita lihat dia memiliki rata-rata jumlah belanja yang paling tinggi, namun rata harganya rendah. Lalu yang kedua ini dia rata-rata rendah dan rata harga per item juga rendah. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini dia memiliki rata-rata jumlah yang sedang atau tidak terlalu tinggi, tapi dia rata harga per item. Jadi dari tiga ini saya menamakan untuk yang pertama itu high value buyer, yang kedua itu low spender, yang ketiga tadi itu high value transaction atau probably premium. Selanjutnya bisa kita visualisasi scatter plot dan untuk melihat percepatan scientific-nya. Baik, berikut kodenya. Untuk hasilnya yang kiri bawah ini, yang kiri bawah adalah centroid untuk yang cluster low spender. Lalu yang kanan ini dia kualitas standar dapat titiknya paling banyak tapi price-nya sedang, itu adalah yang high volume buyer. Dan yang atas ini warna merah adalah premium buyer atau high value transaction. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan hasil pemodelan dengan model lain. Selanjutnya ada dendrogram atau agglomeratif. Langsung dijalankan saja, kita lihat. Nah, berikut adalah hasil dendrogramnya. Berdasarkan hasil dendrogram yang menggunakan harga titik cut off sebesar 40 yang bisa dilihat di sini, cut off 40. Dia garis cut off ini dia memotong 3 garis vertikal, yang artinya dia membagi menjadi 3 cluster. Berikut hasilnya, dan jika diingat juga kamen sebelumnya juga 3, karena berarti dia ini 2 hasil model ini cukup serupa dan cukup konsisten dengan datasnya. Nah, berikut itu perbandingan untuk di cross check dibanding dengan model sebelumnya. Dapat dilihat ini ada berapa yang 0, berarti dia perfect untuk perbandingannya. Jadi mereka menghasilkan hasil yang sama untuk beberapa cluster. Ini cukup konsisten juga untuk itunya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba model itu di B-scan atau deteksi noise. Bisa dijalankan saja.
Sebelumnya masukkan juga fitur yang ingin dimasuk model. Saya ingin masukkan 3 fitur ini, yaitu jumlah barang, harga, dan jumlah belanja dalam skala transaksi. Baik, jika sudah selesai untuk pemodelan di BSK-nya, dapat lihat hasilnya. Nah, berikut untuk hasilnya, pertama ada jumlah minimal sampelnya itu ada 6 untuk distance-nya. Nah, selanjutnya ini hasil eksekusi di scan-nya menggunakan epsilon 0,3 dengan minimal min6 sampai 0. Terbentuk ada 30 cluster dari model ini. Cukup bisa dilihat cukup banyak ya dibandingkan dengan model sebelumnya yang hanya menghasilkan 3 model presentasi notion 0. Nah, kemungkinan presentasi notion 0 ini karena memang clusternya banyak ya, memang bervariasinya tuh dikelompokkan di 30 sangat mungkin sangat tidak mungkin ya kalau clusternya banyak tapi notion masih banyak gitu. Nah, berikut untuk hasilnya David Budin. Juga rangkumannya ada seperti ini untuk masing-masing modelannya. Pertama ada kamen jumlah kali 3, notion 0, silo skor segini, dan lain-lain. Nah, dari hasil perbandingan 3 model ini saya menentukan bahwa model kamen ini adalah yang akan saya pakai. Kenapa? Karena memang jumlah cluster yang menurut saya memiliki insight bisnis itu 3 aja kalau belum sampai 30. Dan juga jika diberikan aglomeratif dia memiliki hasil yang sama juga dan hasil yang kuat. Jadi memang kamen ya itu terbukti juga jadikan insight-nya masing-masing itu berdasarkan perilaku jenis barang apa, jenis apa, harga maupun kualitas harganya dan jumlah volume barangnya. Jadi dibagi menurut karakteristik seperti berikut. Nah, mungkin itu saja untuk hasil pemodelan unsupervised-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.